Kita dengarkan cuma beberapa menit kok. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Ratibul Haddad, ini yang nyusun Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Itu semuanya isinya susunan zikrullah, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, zikir kepada Allah, itu ratib. Dan khasiatnya itu ratib luar biasa. Banyak yang saya temuin nyata langsung, saya amalin nyata langsung. Cuman sebelum saya menerangkan ratib, saya mau menerangkan keseharian kita dulu. Nanti keseharian kita udah benar, nanti baru kita lari ke Allah Ta'ala. Kalau seharian kita belum benar, kita menuju ke Allah Ta'ala, kayaknya galaunya masih tetap di hati. Orang kan ada kalau lagi bingung, kita sama Tuhan, kita deketin Tuhan. Ayo kita deketin Tuhan, ayo balik ke Tuhan. Cara balik ke Tuhan dia bingung, gimana caranya? Saya perasaan balik kita begini-gini aja hidup saya. Perasaan saya udah sholat, tapi begini-gini aja hidup saya. Pertama yang mesti diingetin cara mandi hadas. Nih hadas besar nih. Kalau udah punya istri, suami istri berhubungan kepada istri, si laki nggak mandi hadas besar. Ini dia sehari-hari kesialan mulu datangnya pada diri dia. Gak ada kebetulan, kesialan mulu. Karena dia masih punya hadasnya, masih punya hadas besar nih kepada Allah, hijab kepada Allah. Belum suci dia, belum suci punya hijab. Bagaimana cara mandi hadas besar? Nih dari mana hadas besar? Kalau punya kolam, tahu kolam batu yang pakai keramik, kalau ada kolam. Biasa sekarang kan udah pakai shower mulu tuh yang airnya keluar sendiri, nggak pakai gayung lagi nih. Jadi nggak muter dong, mau panas banget ada di situ. Nggak pakai gayung-gayungan lagi dan masak lagi kayak orang dulu, nggak. Kalau sekarang pakai shower udah ada setelannya, itu udah dibikinin, udah canggih sekarang. Tapi kalau pakai kolam itu ukuran kolam mestinya 70 kali 70. Itu namanya 2 kula. Kalau 60 belum sah cara mandi hadas, belum 2 kula. Saat dalamnya 70, lebarnya 70. Udah banyak air di situ. Kalau kita punya kontrakan, misalnya punya kontrakan. Nah, ini kontrakan biasanya pakai inian, bak kecil. Biasanya sama kerannya nih, bak kecil sama keran biasanya. Terus dia mandilah hadas besar di sini misalkan. Aku niatnya gini. Nah itu harus Rasulullah Rasul hadasil akbar lillahi ta'ala. Oh bahasa ini nggak bisa saya. Bahasa Indonesianya aku niat mandi hadas besar karena Engkau ya Allah. Cuma di hati jangan di mulut. Karena ini boleh ngomong. Cuma ngaji aja mulut kita cuma gerakin ya. Cuma di hati ini ngomongnya bener. Gitu. Cuma nggak boleh usul. Aku niat mandi hadas besar karena Allah. Lah jangan gila karena mandi ngomong. Gitu. Kita jangan. Lihat dia aja aku lihat. Ngomong aja kayak bibir ngomong ini. Cuman apa namanya di hati ngomong. Aku niat mandi hadas besar karena Engkau ya Allah. Gitu di hati. Mulut ya aja kayak ada yang ngomong aja gitu. Ini kalau dia mandi di sini nih di ember yang tadi kecil, ini nggak asal dia mandinya. Airnya mustakmal. Airnya sedikit. Airnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Nih airnya terlalu dikit nggak bisa. Bagaimana caranya? Mesti pakai selang. Colok ke selang, ukurin sama kepala ente nih. Itu dari keran kepala ke atas kepala ente berapa ada semeter atau semeter setengah, nyaman aja berapa meter? 2 meter. Beli ke selang. Kau curin badan ente nih. Aku lihat nanti ada besar Engkau ya Allah. Wah dingin banget. Nabi ngajarin dari kaki supaya kepala nggak kencang. Jajan dari kaki dulu naikin ini misalnya kedinginan misalnya kan terusin nggak apa-apa ntar hilang dinginnya. Kalau mandi di puncak emang tuh ya, kalau mandinya di puncak ribet tuh dinginnya tuh. Mendingan jadi kalau kolam renang pak di puncak kalian jadi villa yang ada kolam renangnya.
Jadi begitu niat, aku niat mandi ada susah nih. Misalnya mandi ada susah, misalnya dia mau istri sono, gitu. Terus banyak hadas, niat mandi kalau berenang salah, gitu. Niat mandi ada susah ada angkot, ini buru pak, bong aja. Wah naik dah tuh, udah kelar pak. Kelar urusan itu. Kalau misalnya nyebur nggak bisa berenang, bung aja. Tahlil pak, tahlil nggak bisa. Tahlil, nggak bisa berenang, atau nyebur, tahlil. Caranya gitu mandi ada susar tuh. Ada mandi ada susar, begitu. Ada gimana? Ya senang aja pak, lihat mandi ada susar karena engkau. Karena siapa orang hidup di dunia nanti mati dipertanggungjawabkan atas kehidupannya dia, bagaimana hukum agama mengajarkan. Gitu, jadi pertanggungjawabkan. Jangan manusia pak. Bapak sering lihat korban, kambing korban dipajang nggak di jalanan? Pernah lihat kan di korban di jalanan? Itu kalau temannya lagi beradu, itu diadilin pak sama Allah Ta'ala. Diadilin, hei si tanduk panjang ya, tanduk pendek, engkau ditanduk sama yang panjang berapa kali? 5 kali ya Allah. Yang pendek tanduk yang panjang berapa kali? 3 kali, kurang 2 tanduk lagi yang panjang, baru jadi tanah pak. Diadilin Allah Ta'ala adil, diadilin binatang lo diadilin lagi orang. Makanya kalau hablum minallah, urusan dosa kita sama Allah Ta'ala, kita mohon ya Allah, ampunin saya, ampuni dosa kesalahan saya, insya Allah Ta'ala maafin semua kesalahan kita. Tapi kalau hablum minannas nih pak, berhubungan sama manusia yang ribet deh hubungan sama manusia, nggak ada kelarnya hubungan sama manusia. Punya utang cepet sampai meninggal masih ingat, punya utang sekian masih ingat. Sama ikhlas ada ribet kita. Nah kalau hablum minallah, insya Allah Ta'ala maafin kita punya kesalahan, cuman jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Kalau diulang lagi ngeledek Tuhan namanya. Kalau lagi insaf sholat, kalau lagi kaki ya kalau lagi insaf dia sholat lagi, yang lagi main-mainan. Tuhan diajak main-mainan jadi yang tahu udah untuk monyet ribet dah. Balikin lagi jangan, karena kita perbedaan kita sama binatang, kita sholat binatang enggak kan gitu. Kalau kita nggak sholat juga ya sama dia. Sama bisa sama binatang, jangan sampai perbedaan kita begitu. Cara mandi hadas, cara berwudu, baru berwudu. Nanti baru kita mendekati Allah. Nah itu baca Yasin. Ini khasiat Yasin pak. Pertama Yasin dulu sih pak. Ini khasiat Yasin 2 minggu pak. 2 minggu orang di ruang ICU udah ngap-ngapan. Tahu ngap-ngapan? Udah. Ini orang baik. Katanya begini, Habib. Kita bikin acara begini yuk buat ngurangin rasa sakit orang ini mertua saya, mertua saya di ruang ICU, biar Allah Ta'ala kasih kemudahan. Ini nih, begini nih bikin. Sekian hari belum ada perkembangan. Jam 11 malam saya WA ini orang, Pak, boleh nggak saya nengokin mertua ke ruang ICU? Oh boleh. Oh, jadi saya deg-degan nih, deg-degannya antara saya boleh masuk ke penjaganya, apa antara enggak nih begini doang. 11 malam ke ruang ICU, mulai bertamu. Udah rana Allah aja nih. Kalau siapa orang mau menolongin orang, jangan punya pak niat selain niat kita pada Allah. Jangan dimelengkongin, jangan kita, wah enak ini diundang nih, ntar ada makanan, ntar kita dikasih ini, ntar kita dikasih ini. Itu nggak bakalan kabul. Ini yang saya rasain ya, yang saya rasain di batin saya. Itu nyata di depan saya. 2 minggu ruang ICU nggak kelar-kelar urusan mertua ya. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya lihat emang lagi ngapa-ngapa. Saya nggak tahu pak, sebujuk-bujuk nauzubillah jangan sampai ya Allah. Baru kali itu saya masuk ruang ICU, nggak pernah saya masuk ruang ICU, baru itu saya masuk ruang ICU. Jangan sampai nggak mau. Saya minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat orang yang ngomong kayak ya Allah, saya bilang ini dia lagi sekarat. Kita ngeliat orang sekarat, jangan kelamaan baca La ilaha illallah, kelamaan pak. Kenapa emang nggak boleh? Nah kalau dibaca lah meninggal, lah tidak sama siapa, langsung aja pak sebut Allah. Nah kalau dia nyebut Allah sahih pak. Kalau orang lagi ribet, bapak lagi ribet kerja, ada yang ngecongin kira-kira gimana? Jadi itu buat orang yang saleh, amalnya banyak, dia ngucap sendiri sebelum meninggal.
Tapi kalau kira-kira ini orang dipandang kita kurang baik gitu, wah kurang banyak kan persoalannya dia dah. Di mantap zahir kita nih orang nggak baik nih. Udah gitu aja caranya Allah. Kalau telah mati, nah tidak siapa nih dia nih? Banyak pertanyaan nih kalau tidaknya. Jadi Allah aja. Akhirnya tuh Pak, saya masuk ruang ICU itu lagi ngap-ngapan, saya tawasul pada Nabi, para anbiya, para sahabat Nabi, para tabiin terus sampai wali-wali Allah. Sampai terus saya baca tawasul berkah Yasin. Ya Allah, kalau misalnya mau baik-baikin ya Allah. Tapi kalau engkau mau angkat ya Allah. Saya baca Yasin Pak sekali Pak, ngoroknya hilangan Pak. Jadi sebelum ke ruang ICU nih, baca Yasin sekali sampai habis, baca lagi ulang lagi. Habis ngoroknya makin pelan Pak, 2 kali. 3 kali saya baca ngoroknya nggak ada, pulas Pak. Kira saya dia tidur. Saya bilang sama mantunya, Pak ayo Pak kita keluar. Dia udah tidur, ibu biar istirahat dulu. Enggak, dia meninggal. Kaget saya Pak. Dia meninggal, saya kaget. Begitu dia sekali keluar, ditelepon sama mertuanya yang laki, yang sakit mertua perempuan. Jadi telepon, kopinya baru matang. Belum matang kopinya, baru matang kopinya belum diminum. Ditelepon sama anaknya, bapak udah nggak ada. Pak ya Pak diincar. Makanya kalau mau doain orang Pak, biar cuma 5 risiko 2. Kalau nggak dikirain sama tuan rumah, kalau nggak diancam sama tuan rumah. Kalau ngapa-ngapa ntar kita doain, gitu. Jadi doa kita ini Pak bisa mustajab, bisa baik doa kita pada Allah Ta'ala apabila hati kita baik. Jadi Allah Ta'ala tuh lihat manusia hatinya. Kalau mulut mah bisa ngomong, bisa baik, wah mulutnya sih. Nanti kalau melihat manusia mulutnya ini paling pintar, nanti lihat. Paling cakep, paling bohong, paling bisa mulut. Hati nggak? Maling nih kita tahu, maling lu ya. Enggak, saya nggak maling, pasti hati ngaku dia maling. Hatinya pasti ngaku, makanya hati nggak bisa dibohongin. Jadi kalau mau berdoa, ya apa namanya berdoa dari hati, niatin dari hati. Niatin, belum mati panjang nih Pak. Jadinya lapar semua perut kayaknya pada lapar ini. Cuma singkat aja singkat. Ratib, ini orang mau ditangkap polisi Pak. Orang besok mau ditangkap polisi nih. Orang mau ditangkap polisi besok nih. Tapi yakin sama Allah ya, terutama yakin sama Allah. Ini orang mau ditangkap polisi nih besok nih. Solusinya bagaimana? Solusinya supaya zikrullah, zikir sama Allah. Baca ratib. Ente baca ratib. Apa sih kalau namanya udah ditangkap polisi dan nama polisi apa sih namanya tuh? Hah? Iya gitu dah, namanya PO dah, enggak PA dah. Orang-orang PA kita polisi kan, kalau orang bener enggak. Begitu, akhirnya dibaca malam Pak, 7 kali balik ratib dibaca. Doanya terakhir dibaca, minta sama Allah Ta'ala, minta kemudahan dari Allah Ta'ala supaya dia nggak ada apa-apaan. Pagi ditungguin nggak ditangkap Pak, siang nggak ditangkap, sore nggak ditangkap, berapa hari nggak ditangkap, akhirnya aman. Berkah ratibul haddad, zikrullah, Allah Ta'ala kasih kemudahan. Jadi Allah Ta'ala bilang, ana indoni abdibi. Allah Ta'ala bilang, aku bagaimana persangkaan hambaku. Kalau persangkaan hambaku ragu kepadaku, nggak bakal dibagi Pak. Tapi kalau yakin sama Allah, tapi kalau kita nih kalau kurang yakin sama Allah Pak, diri kita kurang yakin sama Allah, sangat bodoh ya Pak. Luar biasa kebodohan kita. Cukup lihat langit Pak, tiangnya nggak ada, 7 lapis langit nih ke atas nih, nggak rubuh Pak. Nggak ada tiangnya, setiap rumah ada tiangnya, nggak mungkin nggak ada tiangnya. Ini cukup langit aja nih Pak, 7 lapis langit nih, nggak ada tiangnya. Itu Allah Ta'ala bikin dengan zatwa luar biasa. Kalau ngomongin Allah Ta'ala nggak habis, akal kita nggak habis. Kalau ngomongin zat Allah Ta'ala nih, ya nggak habis dah. Duluan keluar apa ayam, ribet dah mikirin lah. Kata ayam keluar dari mana, kata keluar ayam dari mana, ribet dah nemu-nemu. Jadinya kita mesti yakin nama Allah. Ini berkah ada ratib, disusun, disimparin dari zikir Allah. Zikir pada Allah nih ratib ini semua isinya sholawat sama Nabi. Ada yang ngomong, itu mah nggak nyampe. Ini dia nih Pak yang bocor halus nih Pak. Ini dia nih kalau dia bilang nih zikir Fatihah nggak nyampe, ini orang bocor halus nih Pak. Kurang bocor halus enggak, kok kurang nyampe gimana? Bapak ditransfer lewat HP Bapak ke HP yang lain. Ada duitnya nggak Pak? Ada nggak duitnya? Ada nggak duitnya? Ada nggak duitnya? Ada nggak? Hah? Yang ada di HP nggak Pak? Angka doang, gitu nggak ada. Bila Fatihah saya mungkin Fatihain orang yang udah tiada ada, kita Fatihah kita kirimin hadiah pada kita, dia. Masa Allah Ta'ala nggak sampein? Mustahil.
Pasti Allah telah sampaikan niat-niat kita buat yang si mati. Buktinya HP kita aja bisa transferan, masa kita transfer pahala nggak bisa buat yang mati? Itu bohong, nggak bisa. Semuanya bisa. Apapun yang Allah telah kehendaki, insya Allah semua bisa. Insya Allah nanti kita sambung lagi ceritanya. Karena larut malam, bapak pada lelah, pada istirahat, nanti kita cerita lagi. Banyak kasus ini. Keberkahan Yasin, keberkahan Latif. Ini Yasin Pak, kalau di rumah saya baca 41 kali balik 4 jam. Yasin 41 kali balik 4 jam. Kalau surah Waqiah 41 kali balik 2 jam setengah. Salawat sama Nabi 5.000 sehari 1 jam setengah. Jadi macam-macam ada khasiat. Kayak mau buktiin zikiran, semuanya luar biasa. Anti santet neratif. Bapak oleh kerjaan ada, wah kayaknya saya diguna-guna. Baca neratif. Kalau dibaca neratif pagi itu Pak, mau teluh, mau tuyul, mau jin, mau apa pagi semuanya. Gak bakalan deketin Bapak. Kalau Bapak lazimi, istiqomahi di rumah baca, mau habis johor, mau habis asar, mau habis maghrib, mau habis isya, enaknya hati antum. Hati antum enak, diterima sama Allah. Kalau hati lagi gak pengen dipaksain, gak diterima. Gak bakalan enak kita lazimi bacaan. Jadi di mana zikiran, khusyuknya, terimanya Allah pada antum, diterima sama Allah. Gimana kadarnya hati antum kepada Allah? Kalau Allah untuk yakin, semua zikiran kita terima sama Allah, insya Allah diterima sama Allah. Tapi kalau kita ragu dengan keadaan diri kita ragu ke diri kita, bagi diri kita aja ragu, bagaimana zikiran mulut yang kita keluarin? Gak bisa. Jadinya mudah-mudahan nanti kita sambung lagi, kita panjangkan lagi pembukaan ini, bagaimana ratib, mana Yasin, mana kisah Maulid yang tadi dibaca, itu luar biasa. Ini kalau kita terusin sampai Selasa kayaknya belum kelar Pak. Jadinya sampai Selasa belum kelar. Jadi insya Allah nanti kita sambung lagi. Jadi kalau berbahasa saya, kalau ada yang kurang enak, berkenan, mohon langsung tanya pada saya. Bagaimana adanya saya, yang salah datangnya dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya punya kesalahan dalam berbicara, datangnya saya kurang akhlak, kurang sopan, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doakan Pak majlis ratib ini biar selalu istiqomah dan Bapak semua selalu hadir, selalu mantap di majlis ini, dan selalu Bapak dukung dalam keadaan majlis ini. Mudah-mudahan semuanya keberkahan Allah Ta'ala yang beri kepada kita, dan taufik hidayahnya Allah selalu turun kepada kita, dan keberuntungan yang ada di diri kita biar Allah Ta'ala tetapkan ada di diri kita, dan kesialan malah bencana dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita punya istri, kita punya anak, biar Allah Ta'ala sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, disampaikan niat hajat baik kedua orang tuanya. Al-Fatihah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala wal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra ala al afiyah wal ma'afat ad-da'imah fi din wa dunya al akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi ashhadu wa daraji ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi ashhadu wa daraji ya Rasulullah salamun alayka ya rabbi ashhadu